sini saya mengambil metode penelitian yaitu multivariat dengan judul Penerapan Metode Multivariat pada Analisis Pembangunan Ekonomi 5 Kabupaten di Jawa Tengah dengan rumusan masalah yaitu apa saja faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, seberapa besar pengaruh infrastruktur dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Brebes, Pemalang, Tegal, Batang, dan Banjarnegara. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara sektor pendidikan dan PDRB di 5 kabupaten tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi 5 kabupaten di Jawa Tengah menggunakan metode multivariat. Kedua, untuk menganalisis hubungan antara variabel seperti pendidikan, pengeluaran, dan infrastruktur terhadap produk domestik regional bruto 5 kabupaten di Jawa Tengah. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Hasil penelitian akan menambah referensi bagi studi-studi sebelumnya yang mengkaji hubungan antara sektor ekonomi, pertumbuhan regional, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Dan yang terakhir, untuk manfaatnya itu dengan memahami variabel-variabel dominan yang mengaruhi PDRB pemerintah yang dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sini saya menggunakan rumus regresi berganda multiple regression analysis, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BNXN plus standar errornya, di mana Y sebagai variabel, A sebagai nilai konstan, B sebagai nilai koefisien regresi variabel X1, dan nilai B2 nilai koefisien regresi variabel X2, Bn nilai koefisien regresi variabel Xn, X1 variabel independen ke-1, X2 variabel independen ke-2, Xn variabel independen ke-n. Langsung saja kita ke metodologi penelitian, yaitu di sini saya mengambil data dari BPS, yaitu data pendidikan, pembangunan infrastruktur, pengeluaran pemerintah, dan PDRB Jawa Tengah pada tahun 2009, di mana untuk di Kabupaten Brebes yaitu lama pendidikannya 7,58, untuk Pemalang itu 7,55, untuk Tegal itu 8,01, untuk Batang itu 7,63, Banjarnegara 7,62, infrastrukturnya 66,12, 66,32, 68,24, 68,42, 67,34. Di infrastruktur ini saya mengambil datanya yaitu IPM pada tahun 2019. Untuk pengeluaran itu sekitar di Brebes 380.074 rupiah, untuk di Pemalang 883,384, untuk Batang itu 22.150 rupiah, untuk Banjarnegara itu 874.247 rupiah, untuk PDRB-nya yaitu untuk Brebes 46.178.657 rupiah, 657,58 rupiah, untuk Pemalang 25.483.601,77 rupiah, untuk di Tegal 35.217.969.061 rupiah, untuk Banjarnegara 21.599,477,27 rupiah. Tentu saja ini untuk hasil perhitungannya. Saya juga menggunakan perhitungan melalui SPSS.
di mana variabel dependennya yaitu PDRB. Ini untuk pendidikan di mana variabel dependennya itu PDRB, pendidikan infrastruktur pengeluaran itu di X1, infrastruktur di X2, dan pengeluaran di X3. Dari persamaan regresi Bergana multivariat dengan rumus ini yang sudah saya jelaskan, maka berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 527,74 plus 0,814 untuk pendidikan X1 dengan ketentuan X1 yaitu X1 tadi variabel independen ke-1. Untuk variabel independen kedua yaitu minus 16,436 plus minus 0,025 untuk pengeluaran, yaitu untuk pengeluaran di mana pengeluaran ini ke X3. Untuk membuat persamaan angka konstan pada Amsterdamski koefisien dengan kriteria keputusan uji hipotesis, yaitu jika berpengaruh nilai signifikannya lebih kecil dari alfa 0,025. Untuk kriteria keputusan uji hipotesisnya dengan hasil yang didapat tadi, jika berpengaruh itu nilai signifikannya lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Jika tidak berpengaruh, nilai signifikannya lebih besar dari alfa yaitu 0,025. Dari hasil uji multivariat menggunakan SPSS itu variabel pendidikannya 0,186 lebih besar dari 0,025. Nilai sig lebih besar daripada alfa sehingga tidak ada pengaruh signifikan variabel pendidikan terhadap PDRB. Untuk variabel infrastruktur 0,166 lebih besar dari 0,05. Nilai sig lebih besar dari alfa sehingga variabel infrastruktur tidak signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya di variabel pengeluaran yaitu 0,230 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel pengeluarannya juga tidak signifikan terhadap PDRB. Untuk hasil analisisnya, dalam penelitian ini hasil analisis regresi multivariat menunjukkan bahwa variabel independen pendidikan, infrastruktur, dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Pertama, untuk pendidikan, nilai signifikansinya tidak signifikan. Pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB di 5 kabupaten. Kemungkinan penyebabnya yaitu kualitas pendidikan belum merata di wilayah ini, sehingga peningkatan rata-rata lama sekolah belum cukup untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, rendahnya integrasi antara pendidikan dan keputusan pasar kerja lokal. Untuk infrastruktur, nilai signifikannya tidak signifikan. Infrastruktur di wilayah ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Kemungkinan penyebabnya infrastruktur yang tersedia mungkin belum optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi seperti jalan yang tidak memadai atau fasilitas transportasi yang kurang terintegrasi. Dampak ekonomi dari infrastruktur membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat dibandingkan variabel lain.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah. Nilai signifikannya tidak signifikan. Pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan PDRB. Kemungkinan penyebabnya, alokasi anggaran pemerintah mungkin tidak efektif. Misalnya, fokus belanja lebih banyak pada administrasi dibandingkan investasi langsung pada sektor produktif. Rendahnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran sehingga dampaknya terhadap ekonomi kurang terlihat. Langsung saja kesimpulan dari analisis ini. Berdasarkan hasil analisis regresi multivariat, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan, infrastruktur, dan pengeluaran pemerintah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Hasil ini mengidentifikasikan perlunya perhatian lebih pada faktor-faktor lain yang mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah seperti sektor swasta, investasi, atau kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Untuk saran dan rekomendasinya, yang pertama, pemerintah perlu fokus pada pemerataan kualitas pendidikan yang tidak hanya pada peningkatan akses tetapi juga kualitas pengajaran dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, untuk infrastruktur. Yang kedua, untuk penguatan infrastruktur, perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, terutama akses jalan, transportasi, dan pasar. Pembangunan infrastruktur digital seperti akses internet yang merata untuk mendukung usaha kecil dan menengah UKM. Untuk kebijakannya, pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan yang berbasis pada data spesifik kabupaten untuk memastikan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal, melibatkan akademis dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih strategis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.